Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faskia Araya dengan NPM 2451010023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari abad pertama hingga abad ke-15. Lengkap dengan siapa ulama-ulamanya, apa yang mereka bahas, masa pemerintahannya, dan kontribusi terhadap ilmu ekonomi Islam. Jadi, pemikiran ekonomi Islam itu udah mulai terbentuk sejak masa tabi'in di abad pertama Hijriah. Pada masa ini, belum ada teori ekonomi yang tertulis, tapi udah ada nilai-nilai dasar ekonomi Islam, kayak kejujuran dalam berdagang, larangan riba, zakat, dan keadilan sosial. Tokoh penting di masa ini antara lain ada Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, dan Said Ibnu al-Musayyib. Mereka banyak bahas tentang etika bekerja, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Intinya, ekonomi itu bagian dari ibadah. Lanjut ke abad kedua dan ketiga Hijriah. Masa ini disebut masa kodifikasi hukum Islam. Ilmu fikih mulai ditulis dan dibukukan, termasuk pembahasan tentang muamalah atau kegiatan ekonomi. Periode ini terjadi pada masa awal dinasti Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat. Tokoh-tokohnya antara lain, pertama ada Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, membahas kebebasan berusaha dan keadilan dalam kontrak bisnis. Yang kedua ada Imam Malik bin Anas, melalui kitab Al-Muwatta mencatat praktik ekonomi di Madinah, seperti sistem jual beli, sewa, dan zakat. Yang ketiga ada Imam Asy-Syafi'i, dengan karya menyusun kaidah fikih yang menjadi dasar hukum ekonomi Islam. Dan tokoh paling berpengaruh dalam bidang ekonomi publik adalah Abu Yusuf, murid dari Abu Hanifah. Ia menuliskan buku kitab Al-Kharaj, membahas pajak, tanah, dan keuangan negara. Menurutnya, pajak harus adil dan tidak menzalimi rakyat, karena tujuan utamanya adalah kesejahteraan bersama. Selanjutnya abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah, masa kelembagaan ekonomi Islam. Pada masa ini, sistem ekonomi Islam mulai berkembang dalam bentuk lembaga-lembaga sosial dan ekonomi. Muncul Baitul Mal, Wakaf, dan Hizbah. Tokoh penting pada masa ini diantaranya ada Al-Mawardi dengan karyanya Al-Ahkam As-Sultaniyah yang membahas para negara dalam mengatur ekonomi, pajak, dan distribusi harta. Yang kedua, Al-Ghazali lewat Ihya Ulum ad-Din mengaitkan moral dan ekonomi, menolak keserakahan dan menekankan kemaslahatan umum. Yang ketiga ada Ibnu Taimiyah, menulis Al-Hizbah fi al-Islam, membahas mekanisme pasar dan harga yang adil. Ia menolak monopoli dan menegaskan bahwa harga sebaiknya ditentukan oleh pasar yang jujur tanpa kecurangan. Di masa ini, ekonomi Islam tidak hanya jadi aturan hukum, tapi sudah jadi sistem sosial yang menjaga keseimbangan antara individu, pasar, dan negara. Selanjutnya, abad ke-8 Hijriah, masa puncak ilmu dan pemikiran ekonomi. Abad ke-8 Hijriah bisa dibilang sebagai puncak perkembangan pemikiran ilmiah Islam. Tokoh paling terkenal di masa ini adalah Ibnu Khaldun yang hidup antara 1332 sampai 1406 Masehi. Karyanya yang terkenal adalah Al-Muqaddimah, dan dari buku inilah lahir banyak teori ekonomi modern. Ibnu Khaldun menjelaskan hubungan antara tenaga kerja, pajak, pembangunan, dan kemakmuran negara. Menurut beliau, pajak yang tinggi bisa membuat rakyat malas bekerja dan akhirnya melemahkan ekonomi negara. Ia juga menegaskan pentingnya keadilan sosial, produksi, dan distribusi yang seimbang. Karena pemikirannya yang mendalam, Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam dan sosiologi modern. Selanjutnya, abad ke-9 sampai ke-15 Hijriah, masa penyebaran dan pengaruh global. Setelah masa Ibnu Khaldun, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah dunia Islam seperti Andalusia, Mesir, Afrika Utara, dan Turki Utsmani. Ekonomi Islam mulai diterapkan dalam sistem pemerintahan, perdagangan, dan hukum antar wilayah. Salah satu tokoh penting adalah Al-Makrizi dari Mesir. Ia menulis tentang inflasi dan nilai mata uang dan menjelaskan bahwa penyebab utama inflasi adalah pencetakan uang berlebihan dan korupsi. Hal yang relevan bahkan sampai sekarang. Pada masa ini juga muncul penerapan sistem wakaf
dan Baitul Mal secara luas, serta lahir banyak kitab fikih muamalah yang membahas perdagangan internasional. Jadi, kesimpulannya, dari abad pertama sampai ke-15 Hijriah, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara bertahap-tahap, mulai dari etika dan moral, menuju sistem hukum ekonomi, lalu berkembang menjadi lembaga sosial, dan akhirnya sampai pada teori ekonomi ilmiah. Tokoh-tokoh penting seperti Hasan al-Basri, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, hingga Ibnu Khaldun yang punya peran besar dalam membentuk pemikiran ekonomi Islam yang adil, seimbang, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Jadi bisa disimpulkan, ekonomi Islam bukan cuma tentang uang, tapi tentang bagaimana manusia mengelola harta dengan adil, jujur, dan bermanfaat untuk semua. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.